MM. Yang kami hormati Agni Ilmi selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara, serta yang berbahagia seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar saat ini menjadi wirausaha yang mampu menaklukkan tantangan era digital. Pada hari Senin, 3 Februari 2025, semoga acara ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum memulai acara, saya sebagai pemandu acara ingin mengingatkan beberapa aturan selama webinar berlangsung. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, mohon peserta mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung untuk menghindari gangguan suara. Jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Diharapkan semua peserta menggunakan nama asli agar lebih mudah dalam interaksi. Jika kemungkinan, silakan aktifkan kamera untuk meningkatkan interaksi dalam webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai acara hari ini. Untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tidak ada suaraan. Tapi punya kami yang di mute. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana, Agni Ilmi Margaretilla. Kepada Agni Ilmi Margaretilla, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini secara sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Aldi Santo Hergiarto, STMM, serta teman-teman yang turut hadir di acara webinar ini. Webinar yang akan diselenggarakan pada hari ini bertema Strategi Menjadi Wirausaha yang Mampu Menaklukkan Tantangan di Era Digital Menjadi Wirausaha. Kami berharap acara ini dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi semua peserta. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada peserta yang dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk berdiskusi serta berbagai pengetahuan. Dengan demikian, saya secara resmi membuka webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Agni Ilmi Madakula atas sambutannya. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kita akan terlebih dahulu mengenal lebih dekat sosok narasumber kita. Untuk itu, saya serahkan kepada Apriliana Mukti selaku moderator untuk membacakan profil narasumber. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Aldi Santo Hergiarto, STMM, seorang profesional dengan latar belakang di bisnis dan manajemen. Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science di Fakultas Bisnis and Management Universitas Diatama pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan Master Manajemen di universitas yang sama pada tahun 2017. Work History 2007 sampai 2009 di Wijatama Manajemen 2015 di PT Indonesia dan 2013 sekarang CV Arini Kotes Bandung. 2015 sampai 2018 di Office di Unesco. 2018 sampai 2021 PT Karsurin. 2012 sekarang 889 Garage Honda. 2021 sampai 2023 di PT Evergreen sebagai CMO. 2021 sampai 2023 sebagai CEO. 2021 Direktur Digitech University. 2023 tertuju Coffee and White Kitchen di Coffee dan Eatery CMO. 2024 sekarang menjadi komisaris serasi Sekolah Kreasi Digital Indonesia. Dan terakhir 2024 founder Live Market Studio dan berbagai lainnya. Dengan pengalaman dan keahliannya di dunia bisnis serta manajemen, beliau akan memberikan wawasan berharga kepada kita semua dalam seminar ini. Baik, terima kasih kepada Apriliana Mukti atas pembacaan profil narasumber. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Aldi Santo Hergiarto, STMM. Kepada Bapak Aldi Santo Hergiarto, STMM, waktu dan layar kami persilakan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya. Oke,
dari sini nih, kalau sebenarnya saya harus restart dulu ya, apa? Boleh ya, sebentar ya.
Belum muncul ya? Udah belum? Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Sorry ya, tadi ada sedikit kendala. Oke, tema kali ini akan membawa tema kali ini adalah strategi menjadi wirausaha muda yang mampu menaklukkan tantangan di era digital. Seperti kita tahu bahwa saat ini adalah wirausaha itu sangat berkembang pesat ya di Indonesia, apalagi di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri jika dibandingkan dengan Singapura, itu negara tetangga kita, di Indonesia sendiri wirausaha muda itu masih tergolong kecil, masih di angka 9% dari populasi di Indonesia. Lalu menjadi wirausaha muda di era digital menawarkan peluang yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada tantangan unik ya. Presentasi ini akan menguraikan strategi untuk meraih kesuksesan di tengah persaingan yang semakin ketat. Lalu ada eksplorasi potensi bisnis masa kini. Yang pertama adalah ada tren pasar ya. Pahami tren pasar terkini sebagai seperti ekonomi, ya, teknologi, dan e-commerce. Identifikasi peluang bisnis baru yang muncul dan berpotensi menjanjikan. Lalu ada juga kita harus ngapain? Kita harus analisis pasar. Lakukan analisis pasar dalam untuk memahami kebutuhan preferensi ya, dan perilaku konsumen. Temukan celah pasar yang dan targetkan yang spesifik. Jadi sebelum menjadi wirausaha, kita harus analisis pasar dulu nih. Kira-kira mau bisnis apa ya? Terus pasarnya sebetulnya pasarnya gimana sih, potensial atau tidak, dan nggak berapa besar gitu. Nah, itu harus coba dipahami dulu. Lalu yang selanjutnya adalah pemahaman terhadap tren dan teknologi digital. Yang pertama adalah media sosial ya. Kuasai strategi media sosial untuk membangun brand awareness ya dan engagement-nya gitu. Dengan target audiens ya, memanfaatkan platform yang relevan dengan bisnis yang kalian akan jalankan. Lalu e-commerce, platform e-commerce yang sesuai untuk menjual produk atau layanan. Optimalkan toko online untuk meningkatkan penjualan dan pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna adalah lebih ke pengalaman konsumen. Jadi sebetulnya strategi yang baik untuk menjadi wirausaha atau misalkan memulai suatu usaha adalah jika kalian mulai sudah atau misalkan sudah terjun ke dunia bisnis atau dunia wirausaha, nah, yang terpenting itu adalah after sales-nya ya, after sales-nya. Jadi after bagaimana nih, apakah biasanya konsumen itu bakal langsung menilai bahwa oh ini adalah platformnya atau misalkan tokonya bagus nih karena after sales-nya kita ditanya juga terus pengalamannya bagaimana gitu. Lalu ada juga di digital marketing. Nah, menguasai strategi digital marketing seperti SEO, SEM, dan konten marketing untuk menjangkau target audiens secara efektif. Lalu selanjutnya ada sebelumnya lalu ada membangun mindset kewirausahaan yang kuat. Oke.
Sorry, ini kayaknya ini internetnya agak lemot di sana ya. Nah, lalu membangun mindset kewirausahaan yang kuat. Yang pertama adalah passion, ya. Yang pertama adalah passion adalah tekad untuk membangun bisnis yang kamu cintai. Passion akan mendorong kamu untuk menghadapi tantangan dan terus berinovasi. Lalu yang kedua adalah harus punya keuletan, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan terus berusaha mencapai tujuan. Jangan takut untuk mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Di sini jadi kalau saya sekarang gagal, berarti itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan menyerah terus, ya. Terus mencoba lagi sampai menemukan hal yang pas untuk strategi di bisnis kamu. Di sini ada yang ketiga adalah adaptabilitas. Adaptabilitas harus adaptasi, sikap terbuka untuk terhadap perubahan dan teknologi, beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti tren pasar dan teknologi. Seperti jadi kalau misalnya kalian sih pastilah ya, karena tiap hari menggunakan gadget, pasti seharusnya lebih hafal strategi apa yang cocok untuk suatu bisnis yang kalian jalankan. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Yang pertama adalah inovasi. Kembangkan produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah. Berfokus pada solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah konsumen. Nah, yang tadi sebetulnya kembangkan produk dan layanan yang unik dan bernilai tambah. Salah satunya adalah after sales-nya harus bagus. Itu salah satu strategi untuk menjalankan bisnis online atau wirausaha, ya, wirausaha di saat ini. Terkadang sekarang ini banyak ya, kalau misalnya e-commerce itu ya setelah ya mereka mementingkan hanya penjualannya saja, tapi tidak mementingkan after sales ke konsumennya. Yang kedua, riset dan pengembangan. Lakukan riset pasar dan analisis kompetitif untuk menemukan peluang inovatif. Berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Jadi kalau yang produk adalah produknya, kalian punya produknya. Kalau layanan ini di sini adalah jasa, ya. Jadi kalau misalnya kalian harus lebih mementingkan after sales-nya, atau misalkan kalian harus lebih aktif memasarkannya kepada calon konsumen atau konsumennya. Ini feedback. Nah, ini tadi feedback ini adalah dengarkan feedback konsumen dengan seksama dan gunakan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan produk. Nah, lalu ada strategi pemasaran digital yang efektif. Yang pertama adalah konten marketing. Buat konten menarik dan inovatif yang dapat menarik minat target audiens. Gunakan platform media sosial, blog, dan website. Lalu yang kedua bisa menggunakan dengan email marketing. Gunakan email marketing untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga adalah SEO. Ya. Optimalkan website untuk mesin pencari adalah Google. Tingkatkan peringkat website untuk meningkatkan visibilitas dan mendapatkan lebih banyak traffic. Jadi trafficnya harus bagus terus nih. Caranya gimana? Caranya adalah nanti di akhir kita bahas, ya. Manajemen modal dan keuangan. Yang pertama adalah rencana bisnis. Rencana bisnis yang realistis dan terstruktur. Rencanakan alokasi modal, sumber pendanaan, dan target pendapatan. Yang kedua adalah manajemen keuangan. Lakukan manajemen keuangan yang disiplin. Kelola, perhatikan profitabilitasnya.
Jadi terkadang ini wirausaha yang baru ini banyaknya karena saya sudah merasa menjual produk nih, saya bakal dapat untung sekian, belajar atau karena saya sudah dapat profit bulan itu pakai yang itu. Jadi tergantung dari si pemegang saham. Saya harus punya tekad itu bahwa harus dijalankan profit kalian akan dipusatkan ke dalam lagi atau misalnya diinvestasikan ke market lebih besar. Ini saya untuk memahami bisnis, pertimbangkan investasi dalam teknologi pemasaran atau sumber daya manusia. Lalu selanjutnya membangun tim dan kolaborasi. Lakukanlah rekrutmen yang kompeten dan bersama. Tanyakanlah keahlian, semangat dan nilai yang sejalan. Bisnis. Kalian mencari orang-orang yang yang sesuai dengan kalian. Lalu ada juga kolaborasi, budaya kolaborasi ini membangun tim yang solid. Lalu mereka butuhkan kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah untuk membangun dari sisi lain, jadi itu masuk dalam strategi wirausaha negara. Selanjutnya adalah ada pengendalian yang pertama identifikasi risiko, mengenali potensi risiko dan kendala yang mungkin dihadapi dalam suatu bisnis. Lalu analisis faktor utama dan ini termasuk dengan faktor yang lainnya, termasuk eksternal, ya, yang berpotensi mengganggu. Ini pembahasannya bisa lebih lanjut dengan menggunakan TOWS ya. Lalu investigasi juga resiko atau mengenali resiko yang akan timbul. Siapkan strategi untuk mengenali resiko yang akan timbul. Kembangkan rencananya untuk menghadapi berbagai skenario dan tantangan yang mungkin muncul. Lalu yang ketiga, jangan lupa dengan selalu evaluasi efektivitas strategi resiko secara berkala. Tingkatkan strategi dan rencana berdasarkan hasil evaluasi. Jadi misalkan evaluasinya oh ini ternyata ada konsumen yang tidak puas. Harus cari juga nih. Harus dicari ya, tidak puasnya kenapa, kan ya. Terus kalau misalkan nanti kayak tadi rating harus tinggi. Oke, rating harus tinggi. Di Google itu harus dicari nih siapa nih yang ngasih komen buruk. Nah, nanti itu harus dilakukan pendekatan ke orangnya. Nanti boleh diwawancara, silakan kenapa apakah ada hal buruk yang ada hal buruk yang menimpa atau dia punya pengalaman yang tidak enak di bisnis yang Anda jalankan. Nah, lalu ada kunci sukses menjadi wirausaha muda di era digital. Yang pertama adalah passion. Tentukan bisnis yang sesuai dengan passion dan minat kalian. Passion akan mendorong kalian untuk terus maju dan berinovasi. Jadi, harus dapetin dulu nih sebenarnya passion kalian di mana nih. Kalau misalkan passion saya sebetulnya di fashion, tapi kalian paksain buat nyoba jualan di F&B atau misalkan food ya, atau makanan atau minuman gitu. Itu biasanya kurang
optimal gitu, atau misalkan kurang, kok nggak beda ya dengan ekspektasi saya gitu. Nah, biasanya kalian harus tentukan dulu passion kalian, bisnis kalian itu di mana. Itu ya ikuti. Sebetulnya kalau misalnya untuk passion sekarang ini, untuk bisnis sekarang ini, mulai dari hobi ya, dari hobi kalian ya, hobi kalian dijadikan satu peluang bisnis kalian. Yang kedua adalah belajar ya, selalu belajar beradaptasi dengan tren teknologi dan pasar, ikut pelatihan, workshop, dan baca buku untuk meningkatkan pengetahuan ya. Kira-kira oke, saya belum tahu nih. Atau misalkan kalian bisa nanya langsung ke praktisi atau misalkan teman-teman yang sudah memulai bisnisnya atau sudah lama terjun di dunia bisnis tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi. Jaringan-jaringan dan kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, tim yang solid akan memperkuat bisnis kalian. Salah satu contohnya apa nih? Salah satu contohnya kolaborasi. Aduh, saya punya produk tapi penjualan saya belum optimal. Gimana caranya? Kalian bisa mencoba kolaborasi dengan agensi untuk menjual satu produk kalian. Nah, yang tadi disebutkan salah satunya mungkin salah satunya adalah Market Life Studio. Nah, Market Life Studio itu biasanya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki produk tapi mereka bisa jualan. Jadi kita fasilitasi untuk bisa jualan ya, untuk meningkatkan tokonya secara online, dan nanti ada profitnya, nanti kita bisa atau itu mau bagi hasil atau misalkan mau kontrak atau misalkan mau misalkan kalau misalkan sekarang mungkin influencer itu per konten bisa banyak cara sebenarnya. Lalu yang selanjutnya adalah memahami ruang digital, pelajari tren digital, terus update dengan perkembangan teknologi terbaru, tren pasar, dan perilaku konsumen secara digital. Lalu selanjutnya adalah manfaatkan tools digital, gunakan berbagai platform dan alat digital untuk mendukung bisnis Anda, mulai dari pemasaran hingga manajemen operasional. Nah, jadi pengen menjadi strategi untuk menghadapi tantangan wirausaha itu sebetulnya banyak ya, banyak banget. Salah satunya adalah memanfaatkan tools digital. Tools digitalnya apa aja Pak? Yang tadi sudah disebutkan, dan nanti juga ada beberapa lagi, nanti kita berdiskusi saja ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah bangun kehadiran online yang kuat, ciptakan website yang menarik, aktif di media sosial, dan optimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Selanjutnya ada membangun fondasi bisnis yang kuat. Temukan pasar yang spesifik, identifikasi segmen pasar yang spesifik dan belum banyak terjamah oleh kompetitor. Jadi, kenapa yang biasanya kalian mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah dapat ya SWOT ya. Nah, SWOT. Kalau misalkan saya sih biasanya untuk di era digital ini saya balik ya, jadi TOWS. Ya. Sebetulnya sama aja SWOT dan TOWS ya, hanya dibalik saja. Jadi kita cari dulu nih ancamannya apa, tantangannya apa nih, ya. Baru nanti di akhir bisa diperkuat nih. Jadi kalau misalkan tantangan dan ancamannya sudah dapat atau kelemahannya sudah dapat, bisa kita rubah menjadi suatu kekuatan. Lalu ada buat produk atau layanan yang unik. Tawarkan solusi inovatif yang membedakan bisnis Anda dengan yang lainnya. Lalu bangun merek yang kuat, ciptakan identitas merek yang kuat dan konsisten untuk membangun kepercayaan pelanggan. Ini adalah salah satu yang paling penting dalam strategi menjalankan wirausaha digital ya. Bangun merek yang kuat, ciptakan identitas merek yang kuat dan konsisten. Lalu selanjutnya ada membangun jaringan yang kuat, bergabung dengan komunitas, bergabunglah dengan komunitas bisnis atau startup untuk memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan.
kolaborasi dengan sesama wirausaha, kolaborasi dengan wirausaha lain dapat membuka peluang dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Jalin hubungan yang baik dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah mengelola keuangan dengan bijak. Buat rencana bisnis yang solid, rencanakan keuangan bisnis Anda secara detail, termasuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Kelola arus kas, pastikan arus kas bisnis Anda sehat dan mengelola pembayaran dan penerimaan dengan baik. Investasikan dalam pertumbuhan, alokasikan sebagian keuntungan untuk perkembangan bisnis. Nah, ya tadi ya, seperti pemasaran dan inovasi produk. Jadi yang tadinya misalnya produknya hanya satu, sekarang bisa bertambah misalkan 4 atau 5 gitu ya. Sebetulnya dengan varian yang sama, hanya pembedanya tuh biasanya dari packaging atau misalkan dari, kalau misalnya makanan ya dari rasa gitu ya, dari rasa, atau misalkan dari produknya harus unik dan dimengerti banyak orang, dan belum banyak juga yang memasarkan produk tersebut. Lalu selanjutnya Anda beradaptasi dengan perubahan, fleksibilitas, siap untuk beradaptasi dengan pertumbuhan pasar atau perubahan pasar dan teknologi yang cepat. Belajar terus menerus, jangan berhenti belajar mengembangkan diri untuk menghadapi tantangan. Lalu selanjutnya adalah fokus pada solusi. Ketika menghadapi masalah, fokuslah pada solusi kreatif dan inovatif. Sebagai usaha, akan menghadapi banyak untuk memiliki daya kuat, gigi, pantang menyerah. Yang kedua, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dari setiap kegagalan, Anda akan mendapatkan pengalaman yang besar. Yang ketiga adalah cari mentor. Carilah mentor yang berpengalaman di bidang bisnis untuk mendapatkan nasihat atau bimbingan, atau misalkan pengen masuk kolaborasi bisa juga. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa contohnya. Jika Anda ingin memulai bisnis e-commerce, yang pertama adalah spesialisasi atau fokus pada produk organik, misalkan untuk ibu hamil. Ini harus spesifik. Jadi kalau misalkan di dunia YouTube itu nggak boleh dicampur-campur semuanya. Misalkan punya produk kosmetik itu nggak boleh campurin. Jadi kalian harus satu produk. Atau misalkan produknya lebih spesifik, atau misalkan fashion semua, makanan semua, dan misalkan fashion cewek sama aksesoris semua jadi satu. Kalau misalnya jadi satu biasanya traffic-nya bagus. Lalu ada platform, gunakan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok, Instagram, atau Tokopedia. Lalu selanjutnya adalah pemasaran, menampilkan produk dan menjalin hubungan dengan calon pelanggan. Kolaborasi, tadi ada kerjasama dengan influencer di bidang misalkan marketing, atau yang bidang marketing itu adalah kalau misalkan kolaborasi di bidang marketing itu untuk di dunia pendidikan. Ya mungkin itu dari saya. Kalau misalkan mau ditanyain silakan, saya kembalikan lagi ke moderator dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hidayatullah SPNS atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Dr. Yana Bakti selaku moderator. Pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon dengan terlebih dahulu dengan cara virtual. Sekarang ada yang bertanya? Itu ya.
ini dari kelas 7. Saya ingin bertanya, Pak. Dalam bisnis online itu kan kepercayaan pelanggan adalah hal yang sangat penting, Pak. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan agar pelanggan tersebut dan percaya dengan produk atau layanan yang kita tawarkan? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bisa ini mau langsung jawab atau tampung dulu? Oke, jawab ya. Oke, terima kasih. Satu strateginya bagaimana sih untuk meyakinkan konsumen ya, untuk meyakinkan konsumen, apalagi sekarang di dunia digital tuh udah paling banget ya, banyak banget dari situ adalah salah satunya adalah bagaimana meyakinkan konsumen. Adalah jadi produk itu kalau misalnya untuk satu produk susah produk mereknya jangan susah-susah ya, mereknya jangan susah-susah dan cepat diingat sama konsumen kalian. Contohnya adalah mereknya paling bagus satu kata atau dua kata yang berhubung, tapi jangan terlalu panjang. Misal 3 huruf atau maksimal 5 atau 6 huruf. Ya. 3 sampai 10. Misalkan kayak misalnya nih, kopi ABC. Kan itu udah biasa kopi ABC, aja ABC. Kapal api. Ya, Saya coba Radio Pareda dari kelas 7. terus kayak misalkan Bertanya terkait keulet odol itu sebetulnya itu adalah merek. terkait keuletan Kalau Pepsodent dan kan tantangan bisnis. juga kan. Nah, Pepsodent ya. bagaimana sih cara mengembangkan keuletan dalam menghadapi tantangan bisnis, Pak? Bagaimana sih, Pak, cara mengembangkan keuletan dalam menghadapi tantangan bisnis? Aqua. Sebenarnya Aqua itu adalah merek. Jadi sebenarnya kalau untuk meyakinkan konsumen itu, harus kitanya harus lebih Izin memperkenalkan. kitanya harus lebih aktif ya. Jadi kalau sebelum mereka membeli, biasanya suka ada tanya ya, gimana yang lainnya, terkait keuletan nah itu harus cepat dibalas. Perlu kita pilih, kalian dapat lagi keuletan gimana bisnis. Nah, bagaimana sih, Pak, cara mengembangkan keuletan dalam menghadapi tantangan terus bisnis? pertanyaan waktu kita diterima ya, kalau misalkan ada yang komplain, boleh langsung ke chat ke admin gitu. Nanti kita bantu, atau misalkan boleh retur ini ukurannya nggak sama, oke kita coba bantu untuk retur gitu. Sebetulnya siapa yang harus bagus di dunia digital itu. Kalau misalkan informasi sebetulnya udah banyak banget ya. Nah, terus dan ada lagi yang tadi saya bilang pakainya yang kalian mungkin yang pelajaran agak sulit ya. Sulit pernah dapat. Udah pernah dapat belum? Udah, Pak. Nah, kalau misalnya saya ya di dunia digital itu jadi triknya kita harus cari triknya dulu, baru nyari opportunity ya, peluangnya apa, terus kita malahan cari dulu nih peluangnya apa, setelah peluangnya sudah dapat barulah buat kekuatannya, buat
Kalau biasanya kan kalau kita cari kuotanya dulu kan, baru nanti kelemahannya. Jadi nanti kelemahannya tidak dieksekusi. Jadi si kelemahan ini bisa dibuat menjadi suatu kekuatan. Baru gitu Yunisa. Kalau misalnya mau dilanjut, boleh nanti konsul saya lagi. Oke, Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Bapak izin diri terkait keulatan sama tentang bisnis, bagaimana kita cara mengembangkan keulatan dalam menghadapi tantangan bisnis? Suaranya kurang jelas, Semila. Bagaimana cara mengembangkan keulatan dalam menghadapi tantangan bisnis, Pak? Oke, urutannya adalah salah satu caranya. Urutan dalam bisnis, misalkan kamu sudah punya satu produk nih, ya. Misalkan Anda sudah punya satu produk. Gimana sih cara meningkatkan biar terus fokuskan ya, terus fokus, terus dikenal, terus terkadang kan saya sudah memasarkan satu produk di dalam salah satu caranya adalah coba menggunakan storytelling. Jadi storytelling itu kalau biasanya kan kita bikin status, kalau misalnya bikin status, stoknya udah ada. Itu harus berubah. Jadi kita satu hari itu 7 kali postingan, misalkan 7 kali postingan, 7 kali postingan, terus postingan. Yang keduanya gimana? Kan bukan kontennya lagi. Yang keduanya adalah sama dari konten yang pertama. Terus yang ketiga gimana? Ketiga terus kamu carilah testimoninya gimana? Atau misalnya tanyakan ke konsumen kamu testimoninya seperti apa? Masukkan juga tapi ketiga. Selanjutnya kayak gitu. Minimal itu sebetulnya minimal 7 sampai 10 hari. Jadi bakal tahu nih konsumen kamu, oh ternyata produk itu memang beneran ada tuh produk itu memang ada, terus memang pas banget gitu. Nah biasanya yang dicari konsumen itu untuk satu produk itu adalah pas responnya dari penjualannya. Kalau produknya apa nih? Tahuronya Pak. Gimana? Tahuronya. Ini tahurnya di lebih kembali lagi tembak bawahnya. Dan kemarin saya ketemu dengan bapak-bapak di penjual PT itu biasa. Mungkin di sekolah dasar dijual 5.000-an ya, 5.000-an. Sebelumnya dia jual 15.000-an, jual 15.000-an. Dia udah pakai itu, dia CPI-nya seperti sekolah awalnya. Itu keren banget, bapak-bapak itu yang biasanya dia satu hari mungkin satu box ya, habisnya satu box. Sekarang alhamdulillah ketemu, sekarang udah bisa 4 sampai 5 box per hari. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama Sabila. Ada lagi? Yang mau bertanya? Itu terima kasih kepada peserta yang mengajukan pertanyaan dan kepada Bapak Aldi yang
acara, marilah kita mengabadikan momen ini dengan sejuta bersama. Kami mengundang seluruh peserta untuk mengaktifkan pandangan, berkomunikasi, dan untuk mengambil gambaran. Terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Dimulai dengan ini, mari kita bersama-sama mengkaji materi yang telah disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi Santoso dan yang kabar bagi ilmu dan kepada Akil yang telah menghadirkan sesi diskusi, kepada Abni peminta pelajar dan pelaksana, kepada seluruh panitia penyelenggara, kepada peserta yang berpartisipasi dengan baik. Semoga webinar ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua, serta dapat mengumpulkan ilmu yang sudah dijelaskan, yaitu menjadi wirausaha bergerak dan cepat diperlukan. Tetapi juga tentang bekerja dalam mengambil peran menguasai pemasaran digital, berinovasi, serta memiliki mindset seperti share, keuangan, akuntabilitas. Dan itu penting untuk mengelola keuangan digital, membangun serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Akhir kata, saya Pertiwi Audita Wijaya, selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, makasih ya. Saya juga ya. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. Belum kan nggak bisa dibuka di LMS. Jadi aku udah kamera nanti kami selfie mau tadi tang eta lagu suara ada di mana Disiplin. tapi udah ada keren keren hari kapila iya